Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Banten TV, senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengangkat terkait ciptakan semangat pemilu damai, raih pembangunan lebih baik. Seperti yang kita ketahui pemirsa, tahun 2024 mendatang kita akan bersama-sama mengikuti dan menyelenggarakan pemilu serentak ya, tentu saja. Dan ini juga tentu harus dimatangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan tentu untuk pengawasan pemilunya dari berbagai aspek. Dan ini juga merupakan ikhtiar sebagai upaya untuk menjaga kualitas demokrasi agar pemilu ini berjalan sesuai dengan asas luber dan juga jurdil. Dan tentu saja pemirsa, untuk mengangkat hal ini kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber di Studio 1 Banten TV. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Ibu Ella Silvia. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya Teh Lili. Dan tentu semangat Dan dalam keadaan puasa. Iya. Semoga puasanya lancar. Amin. Tidak bolong-bolong begitu Tidak. ya. Baik, kemudian berikutnya kita juga sapa Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Abdul Rasyid Sidik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya tokoh masyarakat kita juga hadirkan Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap semangat ya Pak ya. Harus semangat. Harus semangat. Dan di studio juga terima kasih sudah hadir para mahasiswa-mahasiswi dan juga unsur masyarakat di Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Ya, terima kasih. Saya mengawali perbincangan ingin ke Ibu Ella terlebih dahulu. Bu, pemilu serentak 2024 ini kan memang akan berlangsung kurang dari setahun begitu ya. Sekarang 2023. Kemudian Februari juga sudah berlangsung. Tahapan-tahapan juga sebenarnya sudah mulai dilangsungkan begitu oleh penyelenggara pemilu. Nah, menurut Ibu sendiri, persiapan apa yang harus dimatangkan oleh penyelenggara pemilu ini, Bu? Baik, terima kasih. Luar biasa diskusi pagi hari ini di forum dialog bersama Komisioner Bawaslu dan tokoh masyarakat beserta adik-adik serta masyarakat Banten. Yang pertama, salam dari pimpinan kami, pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi 1. Beliau berhalangan hadir untuk menyapa teman-teman semua. Kalau kita bicara Komisi 1 memang dari kesekian puluh mitra salah satunya adalah Bawaslu, di mana tugas dan fungsinya salah satunya bagaimana melaksanakan fungsi pengawasan pemilu. 2024 kurang lebih setahun juga kurang dari 1 tahun, tapi mudah-mudahan Bawaslu di Banten ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya karena setiap pertriwulan kami melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, dan itu serempak dari Bawaslu provinsi maupun kota kabupaten di Banten sudah melaksanakan tahapan-tahapan persiapan pemilu. Kita tahu sekarang tahapan pemilu itu kalau saya sebagai orang partai ya Kang Ocit begitu, sudah mulai pendaftaran DCS. Kemarin saya sudah didatangi oleh para petugas coklit untuk pantarlih pemantapan pemilih, panitia pendaftaran pemilih, di mana pengecekan data pemilih. Jadi saya sudah terdaftar untuk di 2024 itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Di partai politik juga sudah berjalan, artinya ketika tahapan pemilu 2024 itu sudah berjalan, kami semua termasuk dari pusat, daerah itu sudah siap untuk melaksanakan pemilu. Sosialisasi menjadi penting. Bawaslu sudah mulai keliling kabupaten kota. Kalau kita bicara penyelenggara pemilu, sosialisasi ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP tadi, tapi yang lebih fokus di Bawaslu dan KPU sudah melaksanakan sosialisasi keliling bagaimana termasuk ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, bagaimana bahwa 14 Februari 2024 nanti kita akan menentukan
pemilihan legislatif maupun presiden. Jadi saya kira di Banten sudah sesuai dengan tahapan yang memang sudah diatur di ketentuan perundang-undangan, begitu Teh. Oke, tadi Ibu menyebut juga kan setiap triwulan melakukan evaluasi, begitu ya. Sejauh ini apakah memang sudah sesuai dengan aturan? Kami melihat sudah sesuai apa yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu, KPU, karena waktunya kalau dilakukan evaluasi itu berbarengan antara KPU dan Bawaslu dengan Komisi 1. Artinya semua tahapan yang disampaikan, yang diatur oleh undang-undang itu sudah dilaksanakan semua oleh KPU maupun Bawaslu, dan saya kira ini sudah on the track, sudah sesuai jalur, dan memang tugas Bawaslu itu luas dan banyak Kang Ocit ya. 8 kabupaten kota bagaimana melakukan evaluasi dan pengawasan, persiapan, tapi mudah-mudahan Bawaslu tetap semangat untuk melakukan tugas dan fungsinya begitu. Baik, saya ke Bawaslu Pak Abdul Rashid. Saat ini sedang dalam tahapan apa? Mungkin Bapak jabarkan terlebih dahulu deh. Baik. Tugas utama Bawaslu itu ada 3. Pertama adalah pencegahan, yang kedua pengawasan, dan yang ketiga adalah penindakan. Ritme dan kerja Bawaslu itu tentu menyesuaikan dengan apa yang sedang dilakukan oleh KPU. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh KPU itu dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Nah, saat ini kita sedang masuk pada tahapan perbaikan persyaratan administrasi yang bagi calon anggota Dewan Senator, Dewan DPD. Ya? DPD. Nah itu. Jadi KPU sedang melakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi yang kemudian harus dicek secara faktual. Nah itu kami lakukan pengawasan. Beberapa waktu yang lalu jajaran KPU itu melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Jadi calon DPD itu, Dewan Pimpinan Daerah itu bisa dan boleh menjadi menjadi calon itu dengan memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya adalah batas minimal dukungan suara dari masyarakat. Nah, untuk memastikan apakah masyarakat itu mendukung atau tidak, maka tidak cukup dengan pengakuan atau klaim si calon yang tertuang di dalam KTP dan pernyataan yang dilampirkan. Nah, untuk memastikan itu, maka jajaran KPU melakukan verifikasi ke lapangan dengan cara mengkonfrontir antara data yang ada dengan pengakuan di lapangan. Jadi KPU menanyakan langsung kepada para pendukung, apakah benar Bapak dan Ibu memang mendukung Bapak ini atau Ibu ini sebagai calon DPD. Nah, kami tugasnya adalah melakukan pengawasan atas kerja kawan-kawan KPU. Oke, berarti memang Bawaslu dan KPU memang tidak terpisahkan begitu ya, berjalan beriringan begitu Pak? Iya. Karena kami berada di bawah satu regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Oke, pemilu 2024 ini boleh dibilang berbeda dari pemilu tahun-tahun sebelumnya. Karena ini kan ada pemilu nasional dan juga pilkada dalam 1 tahun yang sama. Tentu mungkin gegap gempitanya juga berbeda begitu Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apa tantangan mungkin yang akan dihadapi oleh khususnya penyelenggara pemilu untuk menghadapi pemilu serentak 2024 ini? Baik. Pemilu serentak 2024 itu akan menjadi sejarah pertama bagi kita, yaitu menggelar pemilu secara serentak. Walaupun istilah serentak ini sejatinya memang tidak serentak sepenuhnya. Ya, bukan di hari yang sama semuanya. Karena ada jeda waktu 9 bulan antara pelaksanaan pemilu yang adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR, DPRD, dan DPD, dengan pemilihan kepala daerah yang akan kita selenggarakan pada bulan November. Nah, karenanya walaupun disebut sebagai pemilu serentak, sejatinya kita sudah punya pengalaman di 2019
di mana pada saat itu juga kita sudah melaksanakan pemilu secara serentak dengan 5 kertas suara yang telah saya sebutkan tadi. Nah, adapun kemudian 9 bulan kemudian kita akan menggelar pilkada, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya, bukan hanya penyelenggara, tapi juga dalam hal ini masyarakat. Karenanya penting bagi kami sebagai penyelenggara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal 2 pesta demokrasi ini. Karena dua-duanya memang penting. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa Dewan pun, DPRD pun itu memberikan dukungan dan backup terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah misalnya. Jadi beberapa waktu yang lalu lewat pemerintah dan DPRD juga telah memberikan dukungan kepada penyelenggara, kepada kami dalam hal ini dari sisi pendanaan. Oke. Bila ditanyakan perihal kira-kira apa tantangannya, ada tahapan yang nanti akan beririsan antara hajat pemilu dengan pilkada. Dalam hal ini misalnya bulan Februari kita hari H pencoblosan pemilu, ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakilnya, dan wali kota serta wakilnya. Ada beberapa tahapan pemilu yang sekiranya belum tuntas, tapi penyelenggara sudah dihadapkan kepada tahapan memulai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, itu saja mungkin yang diantaranya yang menjadi tantangan bagi kami. Oke, baik. Saya ingin Pak Tony mengomentari barangkali tadi kata Pak Abdul Rashid menyatakan ada tahapan yang mungkin bisa beririsan dari antara Februari sampai November. Apakah juga ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi keikutsertaan pemilih atau masyarakat pada umumnya? Dalam 1 tahun yang sama, mereka harus memilih berkali-kali. Saya mau melanjutkan ke Pak Tony. Pak Tony, tadi diungkapkan oleh Pak Abdul Rashid bahwa memang tantangannya adalah ada tahapan yang mungkin beririsan antara pemilu nasional, pemilihan presiden dengan nanti pilkada di bulan November 2024. Lalu apakah juga ini mempengaruhi partisipasi pemilih atau tingkat partisipasi masyarakat di antara pemilu 2 kali ini dalam 1 tahun? Silakan Pak. Ya, maaf. Berbicara tentang partisipasi pemilih, ini banyak faktor yang harus kita perhatikan. Yang paling urgensinya adalah kesadaran politik masyarakat. Yang keduanya, kepentingan si masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dibilang beririsan, kepentingan masyarakat mungkin akan lebih beririsan dengan di bulan November 2024 dengan pilkada. Tetapi kalau berkenaan dengan capres, cawapres, dan pileg, itu kepentingan masyarakatnya agak jauh dikit, kecuali memang si calon legislatifnya ini memang punya hubungan yang katakan punya kekerabatan. Nah, karena masalahnya ini adalah kesadaran politik dan kepentingan masyarakat itu sendiri, dengan pemilu yang serentak ini memang perlu suasana yang masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu. Misalkan profesionalisme dari KPU dan Bawaslu itu perlu dibangun kepada masyarakat, sehingga konteks transparansi atau keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu ini sangat penting, sehingga dengan adanya keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemilu akan menimbulkan trust dari masyarakat terhadap publik, sehingga akan mendukung sepenuhnya atas semua tahapan yang dilakukan, sehingga partisipasi pemilih nanti pada tanggal 14 Februari dan di bulan November nanti insya Allah akan lebih baik. Karena kalau mencontoh kepala desa ini agak unik ya Kang Ocit, mayoritas pemilihnya itu nyaris di angka 90%. Kalau pilkades ya. Kalau di selebihnya selain pilkades itu paling 70-an gitu. Karena memang dijemput. Jadi kalau ada lokasi pemilihnya di Jakarta dan lain sebagainya, misalkan pilkadesnya ada di Lebak, si calon akan menjemput
Artinya di sini kan ada irisan lebih kepada kepentingan, baik dari pemilih ataupun si calon. Nah, ini juga harus dibangun dengan apa tadi? Membangun kesadaran politik masyarakat. Setelah ada akuntabilitas dari penyelenggara, dari partai politik juga sebagai peserta pemilunya, juga membangun trust. Jangan sampai seperti ada isu-isu di media sosial hari ini, tarawihan, ada yang ngebagiin nominal sekian, kan ramai juga di medsos hari ini. Nah, ini kesadaran politiknya tidak dibangun dengan cara yang demikian. Karena masyarakat harus diberi tadi, menjadi pemilih yang cerdas. Baik, Bu Ella, bagaimana peran serta dari Komisi 1 yang memang sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat? Sejauh mana saat ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu serentak agar mereka juga turut andil dan partisipasi pemilihnya meningkat begitu di Banten? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara bagaimana Dewan membangun kedekatan dengan masyarakat, tentunya para anggota Dewan ini kan juga punya basis, punya konstituen, yang memang setiap kali, apalagi misalnya ada kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat, memberikan pemahaman ke masyarakat bagaimana pentingnya menjadi ikut serta dalam pemilihan nanti di 14 Februari 2024. Bagaimana dengan bahasa kita, bahasa Dewannya menyampaikan, karena kalau dibilang kedekatan ya memang boleh dibilang Dewan di provinsi dan kota kabupaten yang lebih sering interaksi dengan masyarakat. Artinya di poin-poin itu, di acara-acara itu diberikan pemahaman, silaturahmi, dan memberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan memasuki sedang menjalani proses pemilihan dan sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mensukseskan gitu. Ketika para masyarakat, ketika masyarakat sudah cocok dengan salah satu partai atau calonnya, tentunya itu menjadi semangat dia untuk ikut juga dalam proses pemilihan di 14 Februari 2024. Tentunya ini menjadi PR kita semua, bukan hanya DPRD, tapi juga penyelenggara, tapi juga unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu selain masyarakat juga kan tokoh, kemudian ulama, apalagi kalau kita bicara Banten, ulama luar biasa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian organisasi kemasyarakatan. Jadi bukan hanya dari sisi penyelenggara pemilu tadi, ada Bawaslu dan KPU, tapi juga seluruh unsur, termasuk aparat penegak hukum, Polda Banten. Karena kan ini kalau kita bicara Banten, urusan hukumnya berkaitan di Polda Banten dan Polda Metro. Itu. Jadi unsur itu semua harus semangat untuk sama-sama mensukseskan pemilu di 2024. Kalau menurut Ibu sendiri, akan seramai apa sih Bu pemilu 2024 nanti? Kalau saya lihat antusiasme masyarakat memang yang disampaikan Pak Tony tadi. Kurang lebih rata-rata kalau dilihat pemilu tahun kemarin sekitar 70-an Kang Wacit ya, 70%-an ya. Sampai. Ya, kurang lebih lah, karena kan kita rata-rata 4 kota 4 kabupaten kan. Rata-rata sekitar 70, artinya bagaimana sekarang dicoba untuk dinaikkan, maunya Pak Tony tadi besok pemilihan sampai 90% gitu ya Pak? Iya. Kayak kades begitu ya Pak ya? Kayak kepala desa gitu ya. Saya sih berharapnya begitu. Nah ini kan semua tugas PR-nya semua gitu. PR-nya Dewan kemarin dibilang kaitan, kalau kita bicara Dewan kan fungsinya budgeting, kemudian legislasi dan pengawasan. Unsur 3 itu kita coba rekatkan di Bawaslu kemarin dan KPU, bagaimana kita menyiapkan dana untuk persiapan pemilu 2024, pemilihan gubernur ya Kang Wacit, itu juga menjadi PR kita untuk bagaimana mendorong Komisi 1 itu mendorong teman-teman mitra Komisi 1 untuk sukses melaksanakan tugasnya begitu. Baik, saya ke Pak Abdul Rashid. Tadi
Pak Tony menyebut bahwa profesionalisme penyelenggara pemilu itu harus dibangun. Ya. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri sejauh ini membangunnya seperti apa agar betul-betul trust-nya itu didapat di tengah masyarakat begitu. Ya, terima kasih. Kebetulan di hari-hari ini penyelenggara itu sedang merekrut penyelenggara pemilu. Beberapa waktu yang lalu kami pun itu membentuk penyelenggara ad hoc, penyelenggara pemilu tingkat ad hoc. Dalam hal ini adalah untuk tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Tony tadi perihal profesionalisme. Karenanya kami merekrut penyelenggara itu dengan memerhatikan dua hal. Yang pertama adalah integritas dan yang kedua adalah kompetensi. Sederhananya integritas itu selarasnya antara ucapan dengan tindakan. Ya. Apa yang diikrarkan pada saat mereka disumpah itu adalah integritas. Kalau kompetensi itu adalah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka tentang kepemiluan. Nah, dua kombinasi inilah yang kami butuhkan dari para penyelenggara untuk mewujudkan para penyelenggara yang profesional. Perkara integritas ini hal yang sangat penting karena penyelenggara pemilu itu dalam mewujudkan profesionalisme itu mesti netral dan independen. Nah, menjadi penyelenggara pemilu itu kan seksi. Nah, seksi yang saya maksud itu, Bu, menjadi perhatian dan sorotan banyak orang. Betul. Ada banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Ya. Dan kadang-kadang bukan semata itu godaan, rayuan, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Nah, karenanya kami merekrut mereka itu dengan bermodalkan integritas tadi. Tapi memang ada ya Pak godaan, intimidasi dan lain-lain sejauh ini Bapak di Bawaslu. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu adalah seksi, strategis, bahkan menentukan hajat hidup orang begitu. Bayangkan kami ada istilahnya kalau sebuah kasus masuk ada mediasi, ada adjudikasi. Mediasi itu terlapor dan pelapor kami kumpulkan, kami rembugkan. Mungkin dengan unsur dan aspek kekeluargaan bisa diselesaikan, bisa selesai. Tapi bila tidak, dua-duanya kekeh gitu, maka itu akan berlanjut pada proses adjudikasi. Dan itu keputusannya adalah final dari Bawaslu. Memutuskan seseorang apakah kemudian misalnya langsung atau tidak sebagai bakal calon anggota legislatif, itu kan sangat menentukan hajat hidup mereka. Nah, disitulah letaknya strategisnya posisi kami. Maka tidak aneh apabila kemudian seperti hal-hal yang saya sampaikan tadi itu bermunculan. Oke, tapi selama ini berjalan dengan lancar Pak ya, tidak ada godaan yang seperti itu, maksudnya tidak tergoda begitu ya? Ya, kami kebetulan saya sendiri di provinsi, sekaligus saya ralat bukan ketua Bawaslu, saya tapi koordinator divisi SDM dan organisasi yang berbicara tentang perkara integritas dan kompetensi ini. Alhamdulillah hingga kini kami mencoba untuk terus melakukan BIMTEK upgrade kepada kawan-kawan penyelenggara untuk istiqomah dengan regulasi. Oke, Pak, saat ini apakah sudah ada dalam tahap pengawasan dan apa yang diawasi kemudian kalau misalnya ada pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Pengawas pemilu itu terbatas personilnya. Bayangkan di provinsi hanya ada 7, di tiap kabupaten kota itu hanya ada 5. Dan di tiap kecamatan itu hanya ada 3. Sementara di tiap desa dan kelurahan itu hanya 1. Jadi, dengan fakta itu, di sisi lain ada banyak yang mesti kami awasi. Karenanya, dengan keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah jumlah personel, tentu kami menghajatkan kerjasama seluruh pihak, termasuk dari masyarakat. Nah, ada 2 mekanisme yang bisa diproses oleh Bawaslu. Pertama adalah berdasarkan temuan, dan yang kedua berdasarkan laporan. Berdasarkan temuan itu begini, kami, Bawaslu, menemukan secara aktif
terjadinya praktek kecurangan dan pelanggaran. Nah, yang kedua adalah laporan. Yang dimaksud laporan ini adalah apabila ada masyarakat yang sekiranya menemukan dugaan kecurangan dan atau pelanggaran, dan itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, bila terjadi lokusnya itu di tingkat kecamatan, kami punya jajaran pengawas di tingkat kecamatan. Bila itu levelnya di kabupaten, silahkan datangi Bawaslu kabupaten kota yang ada. Begitupun dengan di provinsi. Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, perihal belakangan ini lagi viral misalnya, ada praktek bagi-bagi bingkisan uang. atau Nah, itu kan kemudian menjadi viral. Nah, cuma disayangkan masyarakat belum mengetahui prosedurnya harus bagaimana. Nah, karenanya perkara itu memang oleh Bawaslu RI juga sejatinya saat ini sedang diproses. Dan itu tidak terlepas dari mekanisme kedua tadi, adanya laporan dari masyarakat. Begitu. Oke, tapi memang sejauh ini sudah ada Pak ya yang perkara ini, baik temuan ataupun juga laporan dari masyarakat yang ditangani oleh Bawaslu? Tentu selalu ada ya, walaupun memang tidak terlalu begitu banyak karena memang pada tahap sekarang itu katakanlah belum masuk pada tahapan yang krusial. Krusial yang saya maksud biasanya itu akan kita mulai pada saat tahapan kampanye, dan itu belum ya. Nah, di tahapan kampanye inilah yang kemudian kami akan lebih memberikan perhatian lebih berkaitan dengan kemungkinan munculnya terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Oke, saya ke Pak Tony. Pak, kalau tadi kita mendengar bahwa memang beberapa personil Bawaslu tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan itu sedikit minim begitu SDM-nya ya. Kalau menurut Pak Tony, sinergitas apa sih yang dibangun agar pemilu ini mampu diawasi dengan baik, tidak adanya unsur kecurangan? Ya, kalau berbicara pengawasan memang menarik. Tadi Bu Dewan sudah mengatakan bahwa salah satu fungsinya pengawasan. Bawaslu nama tengahnya pengawasan. Tapi yang hebat masyarakat bahwa kami mengawasi semua pengawas-pengawas masyarakat ini. berarti ya. Nah, sehingga dalam konteks masyarakat mengawasi ini lebih kepada sosial kontrol yang perlu diberikan sosialisasi yang clear. Baik dari saat ini dari DPRD melalui resesnya, melalui sospernya dan sebagainya, berikan kami pemahaman yang sejalan dengan yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Sejalan juga dengan yang dilakukan oleh KPU, apa yang dikejar oleh penyelenggara terhadap masyarakat. Apakah kesadaran politiknya, apakah hanya mengejar partisipasi politik supaya hadir di 14 Februari, atau apa nih? Nah, sehingga dengan 24 partai, dengan 24 partai di pemilu nanti, seperti apa kita akan membuka? Kan sampai hari ini saya pribadi belum clear, apakah nama saja, apakah ada fotonya, dan bagaimana juga ya masyarakat sekarang aja udah apatis dengan kebingungannya karena tidak ada sosialisasi yang lebih menyentuh di masyarakat. Bagaimana masyarakat mau memikirkan ini untuk hadir, karena sudah bingung dari hari ini. Yang kedua, Kang Ocin, DPT, daftar pemilih tetap, itu hanya akan lahir ditempel di level terendah di TPS itu hari pencoblosan. Tidak ada DPT itu ditempel beberapa minggu atau waktu sebelum pencoblosan, sebelum pemilihan. Sehingga pada saat masyarakat kita ini akan ke TPS untuk memeriksakan, melakukan hak pilihnya, dilihat di DPT-nya tidak ada. Walaupun misalkan saya tinggal di sebuah perumahan, di perumahan itu ada 4 TPS, istri saya di TPS 1, sayanya di TPS 4, dan saya harus nyari TPS 4 di mana. Nah, artinya ini kan sebuah hal yang masih bermasalah dari sebuah pemilihan ke pemilihan yang lainnya. Dan ini juga rancu terjadi sebuah konflik dan akan merugikan
Bu Ella dan kawan-kawan akan kehilangan satu suara. Satu suara ini luar biasa. Susah nyarinya satu. Jangan pernah kehilangan satu suara. Mari kita pilih Bu Ella. Baik, Bu Ella barangkali ingin menanggapi bahwa memang masih ada kebingungan di tengah masyarakat, dan salah satunya Pak Tony menyampaikan tadi karena memang tokoh masyarakat juga kan, salah satu masyarakat juga kita Pak ya, Betul. masih ada kebingungan. Seperti apa Bu Ella menanggapi? Ya itu yang tadi saya bilang, mensukseskan pemilu itu bukan soal tugasnya petugas saja, stakeholder seperti KPU dan Bawaslu aja, tapi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dari pusat, provinsi, kota, kabupaten. Tadi sudah disampaikan jumlah petugas Bawaslu itu tidak sebanding, minimalis, tidak sebanding dengan jumlah penduduk warga Banten gitu, penduduk Banten. Artinya ini bukan tugas Bawaslu saja. Saya sebagai kami nih DPRD ikut melakukan sosialisasi juga bagaimana mensukseskan, dan akhirnya juga memilih kami gitu Pak Tony kan. Kemudian KPU, kemudian elemen masyarakat yang tadi saya bilang, apalagi nih yang hadir di sini kan tokoh-tokoh pemuda, mahasiswa yang yuk ngajak teman-temannya memberikan pemahaman politik bahwa jangan jadi golput, ikut sukseskan pemilu, banyak calon-calon yang kredibel, yang punya kapabilitas yang luar biasa buat membangun Banten seperti tema kita pada pagi hari ini. Artinya DPRD, kemudian penyelenggara, unsur tokoh masyarakat nih Pak Tony, tokoh masyarakat juga kan memberikan pemahaman ke masyarakat, bagaimana besok pemilu. Nah ini kan jadi tugas kita bersama gitu. Artinya walaupun tadi dibilang Pak Tony DCT-nya ditempel hari H, memang itu terjadi, tapi kan prosesnya sudah kayak tadi melalui coklit, sudah disampaikan bahwa sudah terdaftar gitu. Artinya ya tugas kita semua gitu. Baik. Kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya dulu. Silahkan sebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, saya berasal dari Ciruas. Ini untuk Bawaslu, penggunaan media sosial yang kini gencar dilakukan oleh para bakal calon, adakah filter khusus atau upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk memantau ini? Oke. Terima kasih. Baik, berikutnya silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jauhar. Saya dari Universitas Banten Jaya. Izin bertanya, tadi jelaskan kerawanan pemilu di Banten masuk ke dalam urutan ke-6. Ini bukanlah prestasi, namun harus diwaspadai agar tidak terjadi polemik atau gangguan di kemudian hari. Hal apa saja yang dilakukan pihak DPRD sebagai lembaga legislatif? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terakhir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Fadilah, asal Serang. Kebetulan saya juga perwakilan dari Jetijen Banten. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024? Mengingat tiap 5 tahunan kita sering disodorkan pesta demokrasi. Namun, angka partisipasi pemilih masih terbilang belum banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama itu dari Rizky. Ini untuk Bawaslu, penggunaan media sosial yang kini gencar dilakukan oleh para bakal calon, Pak. Nah, adakah filter khusus atau upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk memantau ini? Karena media sosial gampang banget Pak diakses ya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkembangan teknologi memungkinkan kita berinteraksi dengan beragam cara. Berbeda dengan dulu ketika pemilu itu masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Salah satunya hari ini kita menyaksikan begitu maraknya media sosial yang sangat akrab dalam keseharian kita.
Dan media sosial ini sejatinya bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, tetapi memang teknologi juga, dalam hal ini media sosial juga bisa juga digunakan untuk hal-hal lainnya. Satu di antaranya adalah misalnya digunakan untuk sosialisasi para bakal calon, baik kepala daerah maupun calon wakil rakyat. Dalam regulasinya, sejatinya dalam undang-undang itu disebutkan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana bagi para calon untuk berkampanye, ya. Tetapi itu diatur, tidak boleh sembarangan, yaitu mereka diberikan batas untuk menggunakan aplikasi, tiap-tiap aplikasi itu dalam jumlah tertentu, dan itu terdaftar di penyelenggara. Nah, karenanya ini akan dijadikan oleh penyelenggara sebagai cara untuk memantau dan mengawasi supaya kampanyenya itu tidak liar. Baik calon anggota legislatif, dalam hal ini peserta pemilu, maupun nanti pemilihan kepala daerah, itu akan sah dan resmi ketika KPU memutuskan bahwa partai politik ini adalah peserta pemilu, bahwa si calon ini adalah calon anggota legislatif. Nah, dari situlah mulai berlaku ketentuan bahwa media sosial yang mereka gunakan itu harus terdaftar di penyelenggara, begitu. Nah, bila pun sekarang kemudian banyak beredar dan viral beberapa orang yang mengenalkan dirinya sebagai bakal calon, ya, itu merupakan bagian dari cara mereka untuk melakukan sosialisasi. Kami menghimbau kepada mereka agar bisa menggunakan media sosial ini dengan baik, tanpa sara, tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, tanpa menggunakan politik identitas, dan tentu saja tidak menggunakan sarana yang dilarang untuk dijadikan kampanye. Beberapa sarana yang tidak boleh dipakai untuk kampanye itu diantaranya adalah lembaga atau institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah. Nah, jadi itu kira-kira cara-cara yang bisa dilakukan oleh para calon yang kemudian bisa juga menggunakan media sosial. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi bahwa media sosial ini bisa digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, tetapi tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip sesuai dengan aturan. Demikian. Oke, baik. Medsos boleh, tapi memang harus terdaftar di penyelenggara media sosialnya, begitu ya. Baik, pertanyaan kedua tadi dari Jauhar kalau nggak salah ya. Yang mana? Ya, terkait kerawanan pemilu di Banten, ini untuk Ibu Ella. Beberapa waktu yang lalu kan memang kerawanan pemilu sudah dirilis oleh Bawaslu Pusat, RI, begitu ya, oleh Bawaslu RI, bahwa Provinsi Banten itu masuk ke 6 besar, Bu, kalau tidak salah. Dan apa yang dilakukan pihak DPRD sebagai lembaga legislatif untuk mungkin mencegah dari kerawanan ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Banten termasuk 6 provinsi dengan kerawanan pemilu yang dirilis indeks kerawanan pemilu ya, Kang Benar. Ocit ya. Iya, benar. Dan ada kurang lebih 85 kabupaten kota yang masuk di dalam indeks kerawanan tersebut. Kami di DPRD terus berupaya untuk, karena ini dibilang kalau prestasi juga bukan gitu. Ya. Artinya potensi-potensi kerawanan pemilu di Banten itu salah satunya misalnya bagaimana money politik dan kerawanan lainnya, pidana pemilu dan lainnya. Tentunya ini sudah menjadi bagian potensi yang memang harus diminimalisir. Artinya
bukan hanya tugasnya kami di DPRD, kami dari DPRD terus melakukan apapun dalam rangka perbaikan dan persiapan pemilu, tapi juga bagaimana nanti ada aparat penegak hukum yang menjadi melaksanakan tugas dalam meminimalisir indeks kerawanan tersebut. Tapi bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tapi yang tadi saya sampaikan, seluruh masyarakat pun punya kewajiban. Masyarakat Banten yang punya hak memilih dan dipilih punya kewajiban untuk meminimalisir indeks kerawanan tersebut. Gitu. Baik, pertanyaan ketiga tadi dari Istiana, bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2024 nanti? Mengingat tiap 5 tahunan kita suka disodorkan pesta demokrasi, tapi angka partisipasinya masih terbilang belum banyak. Tadi kalau Pak Tony menyebutkan sekitar 70-an% begitu ya. Bagaimana untuk meningkatkannya? Mungkin dari tokoh masyarakat ingin memberikan masukan atau saran khususnya kepada para penyelenggara pemilu. Baik, Mbak Isti, terima kasih sudah mengingatkan kita semua. Tadi yang menjadi rekomendasi Bu Dewan adalah memang kita semua punya peran aktif. Partisipasi itu tidak hanya partisipasi, tapi ada partisipasi aktif dari kita, dari masyarakat, untuk mencari tahu. Kalau kita kan sudah tahu siapa Bu Ella, kita pengen Bu Ella maju lagi dan menang lagi. Tapi yang lain kan kita belum tahu. Nah, perlu ada partisipasi aktif untuk kita mencari tahu, sehingga ada ketertarikan kita sebagai pemilik suara untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Ya. Kemudian yang kedua, penyelenggara pemilu juga bisa melibatkan tokoh agama, teman-teman selaku tokoh pemuda, kemudian juga milenial, Pak Tony. Iya, orang-orang yang sangat masif sebagai aktivis jamaah medsos gitu, itu perlu dilibatkan, apakah dalam bentuk TOT, gitu ya, training of trainer gitu, untuk apa? Untuk sosialisasi. Mungkin bisa dibantu Bu Dewan dalam konteks pilkada nanti, dibantu anggarannya untuk membangun duta-duta bagaimana supaya pilkada nanti bisa 90%. Dengan caranya ya teman-teman aktivis atau jamaah medsos inilah yang menjadi agen-agen untuk mengajak masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya di pilkada nanti. Karena kalau sudah pileg kan itu sudah APBN gitu ya, Kang Ocit. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya, Istiana. Berikutnya saya ingin ke Pak Abdul Rashid kembali. Saya menarik berbicara terkait kerawanan tadi Pak ya, kerawanan pemilu Banten yang menempati urutan ke-6. Walaupun sebenarnya skornya bukan 5 besar, artinya tidak terlalu merah begitu ya. Kalau tidak salah skornya 66,53. Kalau menurut Pak Abdul Rashid sendiri, apa sebenarnya yang harus diwaspadai dalam kerawanan pemilu di 2024 mendatang? Potensi kerawanannya. Baik. Jadi Bawaslu itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Ini adalah sebuah data hasil penerawangan, pemotretan, dan pengawasan terhadap apa yang terjadi selama ini di daerah kita, termasuk di Banten. Memang hasilnya Banten itu berada pada posisi ke-6. Posisi ke-6 itu tidak masuk dalam kategori tinggi, ya, tapi masuk dalam kategori sedang. Tapi kalau melihat bahwa jumlah provinsi itu ada 34 se-Indonesia, maka posisi ke-6 besar. Ya, lumayan harus mendapat perhatian ini. Nah, data itu didapat dari hasil pencermatan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan terwujudnya pemilu yang bersih dan bermartabat. Nah, potensi itu diantaranya adalah tentu yang pertama dari internal sendiri. Dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu. Nah, mengapa Banten masuk di kategori 6? Antara lain
yang menjadi catatan khususnya adalah Penyelenggara perkara pemilu. penyelenggara pemilu. Begitu. Skornya 83. Nah, ini menjadi otokritik dan muhasabah ini bagi penyelenggara pemilu. Ya. Karena kita menginginkan pemilu itu dipercaya oleh masyarakat. Manalah akan percaya masyarakat kalau penyelenggaranya sendiri ya, tidak memilih integritas. Ya. Fakta membuktikan di kabupaten tertentu misalnya sampai terjadi pemungutan suara ulang. Karena ulah penyelenggara. Betul. Nah, ini menjadi salah satu data juga mengapa kemudian Banten masuk dalam nomor 6. Termasuk penggunaan suara cadangan lebih dari 2,5%. 2,5%, termasuk itu. Yang kedua misalnya perihal netralitas birokrasi. Kita tahu sendiri ada beberapa kabupaten kota yang kemudian berpotensi manakala petahana misalnya itu berniat maju kembali atau keluarganya yang maju kembali. Nah, ini rawan terhadap penggalangan jajaran birokrasi untuk kepentingan politiknya. Dan itu mendapat perhatian dari kami, begitu. Yang ketiga, polarisasi atau kubu-kubuan. Kita tahu belakangan ini gencar istilah politik identitas, sara, hoax, dan ujaran kebencian. Di media sosial itu luar biasa. Nah, di Banten harus kita akui, itu ada begitu. Nah, karenanya itu juga menjadi perhatian kami. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh warga masyarakat Banten, ya, dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat tadi, baik penyelenggara, baik birokrat, termasuk masyarakat, untuk bisa, ya, aktif berpartisipasi, tentu saja dengan cara-cara yang baik. Oke. Bukan semata berpartisipasi yang itu adalah meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga minimnya kecurangan dan pelanggaran. Oke. Artinya kita tidak hanya berpartisipasi untuk memilih atau memungut suara nanti, tapi kita juga berpartisipasi untuk sama-sama mengawasi pemilu serentak 2024 Persis mendatang demikian, Mbak. nanti ya. Terima kasih banyak narasumber yang sudah hadir, Bella, kemudian Terima juga kasih. Pak Abdul Rashid dan juga Pak Tony. Waktunya sudah mepet sekali, kita harus mengakhiri perbincangan kita, dan terima kasih juga para audiens yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Dan demikian pemirsa Banten TV, forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait ciptakan semangat pemilu damai. Walaupun masih agak lama, tidak kurang dari 1 tahun, tapi kita mulai dari hari ini untuk bersama-sama menciptakan pemilu damai serentak di tahun 2024 mendatang. Terima kasih, saya Yuldik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.